alam yang lebih lagi, lebih bagus. Ke alam barzah, alam ruh. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu an yuqalu lahu ujubatuz zaman. Di dunia ini ada zaman. Zaman ini kayak kita sekarang tahun 2024 hidup di zaman sekarang ini. Kita hidup sekarang, kita di zaman ini. Benar. Kita hidup sekarang di zaman ini. Ada sahabat Nabi, ya, sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang sezaman dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis Nabi SAW mengatakan Rasulullah qala Rasul Nabi mengatakan siapa menghidupkan sunnahku maka ia mencintai aku dan siapa mencintai aku maka akan berkumpul denganku di surga. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di tempat penuh keberkahan ini dalam satu ta'lim di majelis Mushola Al-Ikhlas di Ciranjang di sini, Ustaz Afud insyaallah yang apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ini ya harus kita bayar dengan ibadah. Harus kita berusaha dengan sekuat tenaga dalam melaksanakan kewajiban, terutama menggugurkan kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu dunia ini Allah katakan lama khalaqtu aflak. Kalau enggak karena Rasulullah, Allah enggak jadikan segala sesuatu. Kalau enggak karena Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam, Rasul Allah, Nabi Allah Subhanahu wa taala enggak mendapat syafaat. Nah, kita umat Nabi SAW ini spesial. Kita yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah, kita dikumpulkan di Rabiul Tsani, bulan setelah Rabiul Awal ini. Allah jadikan kita golongan ahli salawat dari Rasul, orang yang pandai salawat ke Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ustaz Afud mata Allah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Ustaz Irfan yang enggak kelihatan mudah-mudahan panjang umur serta afiat, dia mudahkan segala urusan. Dan Nawidi dan antum semua hadirin mudah-mudahan digabul hajat, disertafiahkan badan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hidup akan menemui akhir mati. Ya, orang hidup akan ketemu akhir mati. Apa bekal yang dibawa selama di dunia ini? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi, apa yang hidup ya selain Allah? Allah hidupkan malaikat, jin, manusia, tanaman, tumbuhan ya. Tumbuhan mati bagaimana apa dicabut rohnya? Layu dia layu. Terus kering batangnya, terus sampailah nggak bisa tumbuh, udah akar-akarnya kering. Manusia apa dia kalau tanda manusia ini hidup, dia menemui mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut dikatakan. Semua yang hidup ini akan ketemu mati. An-Nabi SAW Rasulullah mengatakan yang nama kita mati ini kita meninggalkan alam ini, dunia ini, ke alam yang lebih lagi, lebih bagus. Ke alam barzah, alam ruh. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu an
yuqalu lahu ujubatuz zaman. Di dunia ini ada zaman. Zaman ini kayak kita sekarang tahun 2024 hidup di zaman sekarang ini. Kita hidup sekarang, kita di zaman ini. Benar. Kita hidup sekarang di zaman ini. Nah, ada sahabat Nabi, ya, sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang sezaman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, seperjuangan dengan Nabi. Berarti agamanya Islam. Seiman terus dengan Nabi berarti agamanya Islam. Ya, itu sahabat sezaman. Ada yang sezaman di zaman Nabi Muhammad tapi bukan sahabat. Wais Al-Qarni, wali Allah Abdal. Wali luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan laukana Wais, enggak ada seperti Wais Al-Qarni. Saking keramatnya ini Wais Al-Qarni. Karena apa? Hanya karena ngeramut orang tua ibu. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, yang mematikan, yang menentukan. Al-Adlu Allah, yang Maha Adil. At-taqwa terus hidup ini yang kita bawa takwa. Takwa ini apa, Bib? Lillahi ta'ala. Berserah kepada Allah. Dan seorang yang hidup menemui terus dia mati, pasti. Jangan suka kepikiran jadi jenglot ya. Orang enggak mati-mati, na'udzubillah min dzalik. Itu syirik musyrik ya, kemusyrikan. Itu orang kesetanan. Terus setelah masuk ke alam barzah, yaumul ba'ats, dibangkitkan lagi. Kiamat, setelah ba'da kiamat yaumul jum'ah, hari berbangkit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah mengatakan seperti itu, kita mendengarkan seperti ini, kita mengikuti sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena telinga kita selama di dunia ini nanti yang akan seperti apa di akhirat. Tangan ngomong. Yang ngomong mulut, tangan bisa berbicara. Mata bisa berbicara. Telinga bisa berbicara. Yang seharusnya telinga mendengar, berbicara dia telinga. Kenapa? Karena selama dunia mendengar yang salah-salah, orangnya nggak ngaku. Selama dunia dia mendengarkan sesuatu yang salah, hibah, fitnah, segala macam, tapi nggak ngaku. Dia berbohong, langsung telinganya ngomong. Orang ini pernah seperti ini. Terus hidup ketemu mati. Kenapa sebab orang ini mati? Allah ambil ruhnya. Allah letakkan di alam barzah, dipindah waktu ketentuan. Ada fulan, seorang ini atau fulanah atau perempuan meninggalkan dunia ini. Apa kecelakaan, apa sakit, segala macam. Al-maut, kematian itu sebab karena malaikatul maut, Sayyidina Israel alaihi salam, karena malaikat Israel alaihi salam mendatangi seseorang itu terus diambil rohnya. Ada riwayat 40 hari sebelum seorang itu mati sudah tidak ada ruh. Nabi SAW, Rasulullah, hidup Nabi Muhammad, dan dia Rasulullah ahsanan nas. Sebaik-baik bangsa kita manusia ini manusia. Kita manusia ini yang paling utamanya manusia, Rasulullah pertama-tama. Dan dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani zainal makhluqat, sebaiknya makhluknya Allah. Yang Habib tadi katakan bahwa segala sesuatu karena Nabi Muhammad. Pantas. Karena memang Rasulullah SAW nggak sama dengan apa segala sesuatu yang lainnya. Ya. Terus ya, keyakinan segala sesuatu yang ada di diri kita, agama terutama, melalui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang mengajarkan. Kita ngerti jin. Ayat yang Allah turunkan kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna, Allah enggak jadikan jin pertama-tama, Allah jadikan jin terus kita bangsa manusia. Dari siapa? Dari alim ulama, dari habaib, dari kiai-kiai, dari guru-guru, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisanul karim, dari ucapan mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan Imam Bukhari, hadats Rasul, hadis Nabi Muhammad tersebut sunnah.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sudah tidak ada tapi kita masih hidup. Keterangan yang Nabi Muhammad SAW berikan melalui Allah Subhanahu wa taala wahdahu al-Qur'an al-Karim sampai sekarang nyata al-haq, sehingga kita memegang kata Rasulullah gigit sekencang-kencangnya dengan gigi geraham. Jangan sampai di zaman-zaman yang banyak fitnah segala macam musibah ini itu goyah iman ini karena racun yang racun ini membunuh, mematikan. Gak ada racun nggak mematikan, racun-racunan itu bukan racun itu. Racun itu mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Al-hayat tawil umur, panjang umur, hidup. Luar biasa. Salawatan bulan Maulid, Rabiul Awal, sekarang Rabiul Tsani. Sya'ban ngerti asbab Sya'ban bulan salawat ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena turun perintah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi fi syahr Sya'ban. Maka Nabi mengatakan Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban bulanku. Rajab syahrullah. Wa Ramadan syahru ummati. Begitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan kepada Nabi, kepada kita umat, Al-Qur'an kalam ilahi, kalamullah. Katakan, andai kata kita mengharapkan kecintaan Allah, ikuti aku. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Allah akan berikan kecintaan itu. Kecintaan ini apa? Kecintaan ini kata iya. Dimenangkan, dibenarkan, diterima. Al-hub. Kalau dalam tarekah itu ada raja, khali, tajalli, ada hub, derajat yang tinggi. Kalau dalam belajar adanya pertama kemauan untuk kita belajar suatu hukum fikih segala macam ilmu, hub dengan kita cinta dulu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, terus Allah mengatakan terus diampuni dosa-dosa kita. Maksud diampuni dosa kita ini kita aman. Allah mengampuni dosa kita ini kita aman dari azab kubur. Aman dari azabnya Allah, kesusahan di dunia. Salawatnya luar biasa, salawat. Bahkan segala munajah kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad dengan salawat di Habibina Muhammad SAW. Kita kalau berkeinginan apa kepadanya Allah harus mengingat Rasulullah. Kalau nggak membawa Nabi Muhammad nggak nyampe. Terus hidup, terus ketemu mati, terus mati. Satu keadaan dalam sifat anas manusia. Manusia pasti mati, terus pasti dibangkitkan yaumul ba'ats, terus pasti melewati siratal mustaqim. Semua manusia, nabi-nabi dan rasul melewati siratal mustaqim. Hakum maqdiyah dikatakan dalam surah Al-Kahfi. Hakum maqdiyah dikatakan keterangan yang nyata, yang benar. Terus selama di dunia amal yang diperbuat khair, alhamdulillah. Walaupun sedikit. Yang penting berharap kepada Allah. Gak sama sekali nyicipi neraka. Yang penting itu. Yang penting sama sekali gak ke neraka, udah aman, ahli jannah. Yang penting jangan sedikit pun ngerasakan azab neraka. Ini orang luar biasa. Lah percuma amal segunung masih masuk neraka. Azab Allah Subhanahu wa taala walau galil, walaupun sedikit itu luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Terus begitu siratal mustaqim, babul jannah atau ahli nar atau masuk ke neraka. Dan tinggal milih. Kenapa? Karena ada orang memikirkan kebaikan, ada memikirkan keburukan. Nah, kalau kita kepengen mengharapkan mendapat ridho Allah, keridhaan Allah, yang menjadi orang yang berbuat amalun saleh, amal yang baik. Kenapa? Amal yang akan menyelamatkan. Salat,
nggak bisa ditinggal, jangan ditinggal. Kenapa? Karena hukumnya sholat fardu. Wajib aja nggak boleh ditinggal, apalagi fardu. Kenapa seorang dilaknat? Karena dia melakukan sesuatu yang keterlaluan. Kenapa seorang diberikan hukum fardu? Karena di atas wajib. Nah, sebaliknya orang semisal sunnah, merendahkan sunnah dilaknat. Kenapa? Karena pengkhususan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fardu hukum salat. Apa fardu wajib? Ya enggak fardu wajib, Jumat fardu ain. Kalau fardu wajib, wajib berarti sebagai fardu. Jumat fardu ain, enggak bisa sama sekali, lebih lagi Jumat. Ihdinas siratal mustaqim terus setiap subuh. Supaya di siratal mustaqim nanti itu setiap langkah kaki, mau bangun dari tempat tidur, mau dia pergi tinggalkan rumah setelah ba'da subuh, atau sampai akhir nafas terakhir dan meninggalkan rohnya dunia ini masuk ke alam barzah, atau terus ditaruh nyet di dalam, kita jadi mayit, ditaruh dalam kubur, ditinggal langkah pertama, saya ziarah yang ziarah ke kita, dan itu dikatakan fadilah luar biasa, penjagaan luar biasa. Al-Futuh Fatihah ini dikatakan Ummul Kitab, Al-Quran sebelum daripada Al-Quran Al-Karim. Dalam kitab Barakil Ubudiyah Matan Bidatul Hidayah Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya Bismillah ba itu diartikan baraatullah, ketaatan. Harga terus sampai amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sampai amin dikatakan itu diantara fadilah itu keuntungan. Terus berniaga selama di dunia, faman ya'mal mithqala dzarratin, dikatakan dzar sesuatu, ikhtiar usaha. Kalau hati kita, kalau diri kita, kalau usaha kita mencari rezeki, nah rezeki seperti apa ini? Termasuk kita belajar, termasuk kita qiraah Quran, rezeki akhirat. Sedikit dzar ya roh kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Terus berbisik-bisik dalam keburukan. Jangan keras-keras ketika kita melihat keburukan. Kenapa? Aib, bahaya. Terus dihisab. Andai kata keburukan seseorang dilakukan gak ada orang tahu, Allah masih beri jagaan. Tapi apa? Andai kata keburukan terus dikerjakan, dia nggak mau meninggalkan keburukan ini, lah tambah terperosok dalam kehancuran. Kenapa? Karena keburukan ini lebih rumit daripada kita melaksanakan suatu kebaikan yang Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah." Lebih susah kita. Gampang nggak susah. Maksiat gak susah, gampang. Tapi sesaat akan mendapatkan kerugian. Oh berarti kalau kita ke surga, nah kalau dikatakan mengharapkan husnul khatimah, ahlil jannah, masuk ke dalam surga, berarti harus ada keseimbangan. Harus mengetahui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim kesimpulannya sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani nawafil, yang dikatakan beliau radhiyallahu an untuk kita apa? Mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terus Allah berikan hub kecintaan siapa kita yang melaksanakan nawafil, perintah sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nafil ini, Beb? Nafil ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menafusikum Rasulullah, sama seperti kita manusia. Ya, walakin huwa basyarun lakal basyar, tapi bukan manusia biasa Rasulullah. Nabi berat ujiannya.
ujian kita dibandingkan Rasulullah, ya nggak nyambung. Rasul-rasul dan nabi-nabinya Allah ujiannya nggak sebanding dengan Nabi Muhammad. Rasulullah paling besar ujiannya Nabi Muhammad. Kita ini apa sih ujian? Ujian ini kalau kita selesai kita menang. Ujian ini kalau kita nggak selesai ya nggak apa-apa. Ya itu masalah derajah. Ya. Yang penting di saat kita benar-benar di akhirat nanti nggak ngelihat itu nyalanya sama sekali. Nggak sampai ngerti bayangan itu api anar. Bahaya. Ku anfusakum ahlikum naro. Allah sudah mengatakan. Wa inna azabi la syadid. Allah terus mengatakan. Dan Allah mengatakan waman ya'mal terus. Karena seorang itu melakukan amal buruk mithqala walaupun sedikit. Allah enggak mengatakan itu sabrek-abrek segunung segudang maksiat, enggak, maksiat besar segala, enggak. Ya roh terus mendapatkan. Nah, di sana itu Nabi SAW sebagai rahmat. Qul in kuntum tuhibbunallah, Allah mengatakan. Nah, kalau kita ini benar-benar mengharapkan surga, lillahi ta'ala karena apa? Segala sesuatu al-fa'al Allah subhanallah kita sebagai maf'ul, kita yang digerakkannya Allah fa'il, apa yang kita gerakkan kan karena lillah. Karena Allah. Kita nggak akan berbicara kalau nggak karena Allah. Kita nggak akan melihat kalau nggak karena Allah. Lah itu bagaimana caranya? Fattabi'uni. Segala amal-amal perbuatan kita menjadi sah diterima dalam catatan register Allah Subhanahu wa taala. Ada amalul khair, ini amal baik. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu. Salat, ayo. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, laki-laki Jumat berjamaah di masjid karena Nabi Muhammad. Maulid dan segala macam ratipan tahlilan karena Nabi Muhammad. Orang mati kok. Hidup akan mati. Kalau orang hidup terus nggak usah tahlilan. Jadi kalau orang hidup terus ya hidup terus nggak ada mati di surga. Nah di surga nggak mati-mati. Di surga kekal. Bahkan diriwayatkan Allah berikan kun fayakun di surga. Kepengen apa? Jadi. Kepengen apa? Ada. Ya. Tapi dikatakan seperti itu karena apa? Karena setelah kita menemui mati, hidup akan ketemu mati. Terus seorang pandai bersyukur kepada Allah. Wah ini orang soleh. Orang soleh karena dilihat orang. Jadi jangan suka merasa apa ibadah kita nggak ada yang ngerti. Lah ini hati-hati. An-Nabi SAW terus Rasulullah nggak ngerti. Kita ibadah seperti apa? Ibadah jangan sampai orang nggak ngerti. Jangan. Ibadah ini harus berkualitas. Harus andai kata seorang alim punya muallim, punya guru. Harus punya keterangan sampai ke Rasulullah SAW. Hati-hati. Kenapa? Rasul bil ilm, orang yang apa? Yang dikatakan ia ngerti segala sesuatu. Nah, orang kalau bersangka sesuatu ini angan-angan iblis, penyakit iblis. Hati-hati. Kun aliman Rasulullah mengatakan, au muta'aliman Rasulullah mengatakan, au mustami'an atau mendengarkan Rasulullah mengatakan, au muhibban terus atau cinta. Yang paling akhir. Enggak boleh terus apa? Fatahlah, gak boleh kita tinggalkan kata Rasulullah. Begitu benci. Bukan orang yang mempunyai keinginan segala sesuatu apa. Lah kalau kita menjadi kun aliman, kenapa menjadi orang alim? Karena muta'alim, karena ta'alim, karena belajar. Hati-hati. Nah, kenapa diri kita ini lahir? Karena sependahulu kita lahir sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Sampai Nabi Allah Adam alaihi salam yang Allah buat minatin dari tanah. Kenapa kita ngerti? Kenapa kita tahu bahwasanya kita anak orang tua kita sampai Nabi Allah Adam. Terus dikatakan buyut, rumah. Setiap manusia punya rumah. Dia berumah. Binatang-binatang ada kandang. Kenapa kita nggak sama seperti binatang? Binatang ada kandang. Nah, kenapa? Karena kandang itu kita yang dibuat. Lah bener, pinter ini, bener. Kenapa manusia nggak sama seperti binatang? Karena binatangnya tadi kandang. Yang buat kandangnya manusia. Dan itu ternak. Allah jadikan untuk makanan
manusia menyembelih, disembelih segala macam. Terus mati binatang disembelih mati ya nggak apa-apa mati, nggak usah berlebihan dalam urusan yang nggak nyambung. Ayam dipotong kasihan ayam dipotong, kambing dipotong kasihan kambing dipotong. Laki-laki apa bukan laki-laki kan meragukan kelaki-lakiannya. Jadi begitu. Nabi SAW, Rasulullah ini pundak Rasulullah, pundaknya Nabi Muhammad SAW ini Mike Tyson mereka keras, lubang begini. Itu Rasulullah. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW. Gagah, luar biasa. Six pack Rasulullah. Andai berjalan Nabi SAW itu semua yang bersebelah dengan Rasulullah menjadi rata dan Nabi terus lebih tinggi. Jadi kalau Nabi berjalan, orang di sebelah Rasulullah jadi sama seperti Nabi, terus Nabi naik ini. Ajaib, luar biasa, mukjizat. Dan memandang Nabi Muhammad udah alis Rasulullah ini, alisnya nyambung. Alis Nabi nyambung. Ada yang bilang nggak nyambung, kita serah. Nafsi. Alisnya nyambung. Itu pandangan Nabi, mata Rasulullah. Bola mata Nabi SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kalau memandang Rasulullah nggak ada ujung. Berarti zahir mata Nabi SAW ini tajamnya luar biasa. Lah kau ngerti? Lah karena Rasulullah, karena hadis Rasul, karena hadis Nabi. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita fahami, segala Allah yang menggerakkan. Allah kita maf'ul, kita bukan yang pada dasarnya bergerak, tapi Allah fa'il yang menggerakkan. Itu kata guru Habib Kiai Khoyim Yaakob Jombang, Tebuireng, sana Jawa Timur. Lah kenapa soalnya? Kenapa kita ini hidup? Karena akan ketemu mati. Jadi kalau orang hidup nggak usah susah-susah. Orang hidup jangan pernah takut. Jangan pernah takut, hidup harus kuat. Kenapa? Karena orang yang takut dalam hidup hakikatnya orang munafik. Na'udzubillah. Hidup kok takut? Hidup ini kita Allah hidupkan kurang hebat. Bagaimana manusia? Allah selamat. Allah beri rezeki hidup. Disusu ya luar biasa dah. Itu luar biasa keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat bijahi dhaha rasul bil qabul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahi rabbil alamin la haula wala quwata illa billahil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka أدياننا وأبداننا وأنفسنا أموالنا وأهلنا وكل شيء أتيتنا. اللهم احفظنا إياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغي وذي فتن وذي مريض وذي داء وذي الوباء وذي البلاء ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.